Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi hari ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi. Haleluya. Seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Allah. Dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, sebab kami memerlukan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, belas kasihanilah kami, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti, lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang,
supaya di sepanjang hari hidup kami hanya mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, seturut dengan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Allah, sebab hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa jika Engkau sendiri tidak menaruh perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba. Hamba hanyalah alat untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman yang kami dengar, itulah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berkata bahwa kita percaya kepada Yesus, maka percaya kita itu harus memiliki landasan yang benar. Saudara perhatikan itu. Sebagai orang percaya, ketika kita berkata kita percaya kepada Yesus, percayanya kita itu harus memiliki landasan yang benar. Karena kita tidak bisa hanya berkata percaya kepada Yesus, lalu semuanya selesai, dan nanti pasti akan masuk surga kalau kita berada di balik kematian. Tidak seperti itu, saudaraku. Jadi kita harus benar-benar ingat bahwa percaya itu harus memiliki landasan yang benar. Ketika kita berkata percaya, berarti kita harus bersedia hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Atau dengan kata lain, kita harus bersedia hidup melakukan apa yang merupakan kehendak Allah. Ini artinya orang yang berkata percaya kepada Allah di dalam Yesus harus serius berurusan dengan Tuhan di sepanjang hari hidupnya. Saudaraku, menjadi orang percaya itu berarti kita menjadi umat pilihan Allah. Tetapi akan menjadi percuma kita menjadi umat pilihan Allah kalau kita tidak mau hidup serius berurusan dengan Allah. Sebab orang yang tidak mau serius berurusan dengan Allah, ia tidak akan pernah mengerti kehendak Allah. Tidak mengerti kehendak Allah, maka ia juga tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Allah. Padahal seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti kita harus bersedia hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, atau dengan kata lain hidup melakukan kehendak Allah. Nah, saudaraku, apalah artinya kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita tidak pernah serius hidup melakukan kehendak Allah? Hal itu akan membuat kehidupan kita sebagai orang percaya atau hidup kekristenan kita menjadi percuma. Itulah kenapa Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, seperti yang ditulis di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara perhatikan itu. Yang mengatakan akan hal ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, dari perkataan Tuhan Yesus ini, seharusnya kita bisa mengerti. Dengan kata lain, Tuhan Yesus hendak berkata, kamu memanggil aku Tuhan itu benar. Tetapi percuma saja kamu memanggil aku Tuhan, namun kamu tidak pernah hidup sama seperti aku telah hidup, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sesungguhnya inilah maksud dari apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, kita tidak bisa menolak kebenaran firman Tuhan ini. Sebab firman Tuhan juga katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maksudnya ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Jadi sekarang kita bisa mengerti, percuma saja kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen, kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Itu semua percuma kalau kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Tuhan. Saudara, jangan menutup telinga terhadap kebenaran ini. Kita tidak bisa membantah kebenaran ini, saudaraku. Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan, tidak melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan itu pasti, saya ulang sekali lagi, itu pasti. Sebab apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, itu tidak bisa diubah oleh siapapun, ya. Tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Maka di sini satu hal yang harus kita sadari, orang percaya yang tidak serius mau berurusan dengan Tuhan saat ini, dapat dipastikan ia tidak akan bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya ulang sekali lagi, orang percaya yang tidak serius mau berurusan dengan Tuhan saat ini, ia tidak akan bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jika tidak mengerti akan kehendak Tuhan, maka sampai ia mati, ia juga tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Tuhan. Jika demikian, dari apa yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus yang kita sudah baca tadi di dalam Matius 7 ayat 21, pertanyaannya adalah, apakah orang yang memiliki cara hidup yang demikian bisa diterima di dalam kerajaan Allah? Dapat dipastikan tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak dapat melanggar apa yang dituliskan di dalam firman-Nya, ya. Itulah kenapa kita harus melihat setiap perkataan kebenaran firman Tuhan itu adalah perintah Allah, teguran dari Allah, nasihat dari Allah yang harus kita patuhi, yang harus kita taati. Karena apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan itu juga merupakan bagian dari tatanan Allah yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Melanggar tatanan Allah, kehidupannya tidak berkenan kepada Allah. Perhatikan itu. Jadi saya ulang sekali lagi. Tatanan Allah itu harus ditaati, dituruti, dilakukan, tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar, maka seperti yang firman Tuhan katakan, Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan itu maksudnya memiliki kegentaran yang patut di hadapan Tuhan untuk hidup melakukan apa yang merupakan perintah Tuhan. Kita tidak boleh melanggar itu, saudaraku. Kita harus ingat, ketika nanti kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, setiap kesalahan pasti akan mendapat hukuman. Saudara perhatikan itu. Kehidupan yang dipandang tidak berkenan di hadapan Allah pasti akan mendapat hukuman. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, kenapa dipandang tidak berkenan di hadapan Allah? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita tidak berjuang hidup di dalam tatanan Allah, atau tidak hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Ini yang harus kita sadari sebelum terlambat, ya. Karena tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Masa hidup kita di dunia ini kan terbatas. Firman Tuhan berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, apa yang akan saya katakan ini mungkin akan terdengar begitu keras, begitu ekstrim, tetapi ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Dengar baik, kalau kita hidup di dunia ini, kita tidak mau serius berurusan dengan Tuhan untuk hidup melakukan kehendak Allah, maka di balik kematian nanti, saudaraku, kita akan menjadi sampah abadi di kekekalan. Saya katakan, mungkin saudara berpikir ini keras atau ekstrim. Ini tidak.
Dengar baik, kalau kita tidak berjuang untuk hidup melakukan kehendak Allah, di balik kematian kita akan menjadi sampah abadi di kekekalan. Saudaraku, ini suatu kengerian yang sangat dahsyat, yang tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Jika pada akhirnya di balik kematian nanti, kita harus terbuang dari hadapan Allah ke dalam api kekal, ke dalam kebinasaan kekal yang takkan pernah berakhir. Ini kengerian yang sangat dahsyat. Firman Tuhan menggambarkan akan hal ini sebagai kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi saya harus tegaskan sekali lagi. Ingat, jangan menunda untuk menyadari akan hal ini, lalu mengambil keputusan untuk berubah, mengambil keputusan untuk bertobat, mengambil keputusan untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selagi masih ada kesempatan. Sebab jika tidak, maka di balik kematian kita akan menuai kebinasaan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa yang mulia, Allah yang maha kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menegur kami, bahkan menyadarkan kami, bahwa di sepanjang hari-hari hidup kami harus memperhatikan cara hidup kami, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Tetapi biarlah di dalam hari-hari hidup kami yang akan datang, kami mau memiliki komitmen yang baru. Kami hanya mau hidup untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa, supaya di hadapan Engkau ketika kami berdiri di pengadilan Kristus nanti, Bapa di sorga menemukan kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah memberkati kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dengar ini, tidak ada kehidupan yang lebih indah selain hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebab di balik kematian, kita akan menuai keuntungan besar. Shalom.